akan mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami dari berminggu-minggu lalu. Jadi saksikan dengan baik ya. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Destiani Cahaya Putri, nomor absen 24. Saya Kak Hani Kusuma Priyanti, nomor absen 19. Saya Nimari Juga Sinjani, nomor absen 28. Saya Gede Samsona Tawasawa, nomor absen 6. Saya Yosua Saferding, nomor absen 39. Nah, jadi teman-teman semuanya, karena di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah video. Jadi teman-teman semuanya diharapkan menyimak dengan baik video yang kami tayangkan, karena nanti di akhir video kalian akan berpetualang menjelajah sebuah negeri. Kalian akan memecahkan misteri dari negeri tersebut. Kalian akan menjadi pahlawan untuk negeri tersebut. Jadi disimak baik-baik videonya. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, saya akan membacakan narasi terkait hal yang akan kalian laksanakan pada pagi hari ini. Hai semua. Secara tidak sadar, kalian semua telah memasuki portal semenjak menginjak pintu masuk ruangan ini. Kalian telah diteleportasikan ke negeri kami. Namun, negeri kami kini sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan tenaga kalian semua untuk menyelamatkan negeri ini. Tetapi, kami harus melatih dulu terlebih dahulu persiapan kalian yang amat matang untuk menyelamatkan negeri ini agar berhasil dalam misi menyelamatkan negeri ini. Agar berhasil dalam misi ini, fokuskan mata serta pikiran kalian untuk menyimak pemaparan materi dari cendekiawan pilihan kami terkait sistem peraturan di negeri ini. Selamat menyaksikan. Besok kita dapat pelajaran apa ya? Besok ada pelajaran PKN nggak sih? Oh iya. Kira-kira materinya apa ya? Aku belum belajar loh. Besok kan dapat materi antar regulasi, masa aku belum belajar sih? Ya, aduh. Aku yakin juga orang-orang yang di sana itu pasti belum belajar. Kalau karena Kiki dan teman-teman semua juga belum belajar, aku jelasin sekarang ya materinya. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari hierarki, regulasi, serta prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Simak baik-baik ya materinya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan hierarki? Hierarki adalah penjabaran setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan regulasi? Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah peraturan, di mana regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, suatu keputusan yang tertulis, yang kedua, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan yang ketiga adalah mengikat secara umum. Regulasi undang-undang tidak hanya menuju pada hierarki, tetapi juga adanya hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Agar muatan materi tidak saling tumpang tindih, dalam pembentukan aturan terdapat beberapa prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut adalah prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis. Artinya, hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi
dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, dan diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Artinya, ketika suatu peraturan perundang-undangan baru dikeluarkan, secara otomatis peraturan perundang-undangan yang sejenis dan sederajat yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kelima, itu adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Terakhir, dari prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda. PKS susah banget pasti gini. Ini loh hierarki dan regulasi. Kenapa pemerintah daerah tuh ngerti aku? Oh itu, aku jelasin ya. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis, hierarki, dan materi muatan berdasarkan pasal 7 dan 10 sampai 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal suatu undang-undang diduga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ketetapan MPR yang merupakan bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau base checking. Pada masa sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden yang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dalam undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keempat, yaitu peraturan pemerintah, yang mana peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari suatu undang-undang. Yang kelima, ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang keenam, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah atau gubernur. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terakhir, ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah, yakni bupati atau wali kota. Lalu ada pun hierarki dan regulasi tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 hingga 7 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya Keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pasal 18 tersebut dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang dimana dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah bebas menjalankan otonomi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, kecuali untuk urusan yang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Berikut urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bab 4 mengenai urusan pemerintahan. Pada bagian ke-1 berisikan klasifikasi urusan pemerintahan yang tertuang dalam pasal 9, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, dan di mana sepenuhnya urusan pemerintahan di bawah kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren, yang di mana urusan pemerintahan terbagi atas pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan ini, yang di mana urusan pemerintahan menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya pada bagian kedua luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Yang dimana dalam menjalankan urusan pemerintahannya, pemerintahan absolut melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Pada bagian kedua berisikan rincian mengenai urusan pemerintahan yang dimana pada urusan pemerintahan konkuren yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan. Selanjutnya pasal 12 membahas rincian mengenai urusan pemerintahan wajib dan yaitu yang berkaitan dengan pemerintahan dan yang tidak berkaitan dengan pemerintahan, serta membahas rincian urusan pemerintahan pilihan. Pasal 13 membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren di antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota, yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Pasal 14 membahas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pasal 15 membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota. Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang dipisahkan dari undang-undang. Pasal 16 membahas mengenai kewenangan pemerintahan pusat dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 17 membahas mengenai daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 18 membahas mengenai penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 19 membahas mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat diselenggarakan dengan cara yang pertama, sendiri oleh pemerintah pusat. Yang kedua, dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi atau dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
pasal 20 membahas mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan yang pertama dengan cara sendiri oleh daerah provinsi, yang kedua dengan cara menugasi daerah kabupaten atau kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa. Yang ke-11 pasal 21 membahas mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah. Selamat pagi pemirsa, LPCity News kembali hadir menemani pagi Anda. Saya Nisha Valeri dan akan menyajikan seputar informasi terkini terkait maraknya kasus pelencengan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang semakin melonjak. Dan sampai saat ini pemerintah masih belum menemukan. Selamat, kalian telah menyelesaikan tahap pembekalan materi. Namun misteri yang menunggu kalian bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan. Oleh karena itu, saya akan memberikan kalian 2 kesempatan untuk menanyakan hal apapun yang masih rumpang. Dengan persyaratan, 2 penanya tersebut wajib untuk menyebutkan nama lengkap dan nomor absen terlebih dahulu sebagai mantra pembuka kunci pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Imade Dibuka, absen 11. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempengaruhi kebijakan publik di tingkat lokal? Perkenalkan, nama saya Yunianti, absen 20. Jelaskan bagaimana prinsip otonomi daerah dapat dihubungkan dengan konsep hubungan antar regulasi. Terkait permasalahan tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Saya Cahaya Putri melaporkan. Bantuin kita ya. Izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Jadi jawaban tadi itu hubungan antara regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempengaruhi kebijakan publik di tingkat lokal dengan beberapa cara. Nah, yang pertama itu ada pengaturan anggaran. Yang kedua, peraturan dan kebijakan nasional. Yang ketiga, pembangunan. Dan yang keempat, pengaruh politik. Baik, bisa begini. Selanjutnya izin menjawab untuk pertanyaannya dari Risma. Jadi tadi soalnya kan jelaskan bagaimana prinsip otonomi daerah dapat dihubungkan dengan konsep hubungan antar regulasi. Jadi jawabannya yaitu prinsip otonomi daerah adalah konsep yang menekankan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokalnya sendiri. Konsep ini dapat dihubungkan dengan konsep hubungan antar regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembagian kewenangan, yang dimana prinsip otonomi daerah mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan mengelola sebagian besar urusan lokal. Namun dalam kerangka hubungan antar regulasi ada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pemerintah pusat. Ini melibatkan penentuan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dapat diterima? Kalian semua telah masuk perangkapku. Kalian semua mau menyelamatkan negeri ini. Susah, saudaraku. Kalian tidak akan ada satupun yang berhasil menyelamatkan negeri ini bila tak satupun dari kalian yang berhasil mengalahkan aku. Oleh karena itu, aku menantang kalian semua untuk melawanku. Lakukanlah tantanganku, namun kalian tetap harus mengikuti syarat dari permainanku. Mudah saja. Yang pertama, semua kelompok diwajibkan untuk mengikuti seluruh chapter. Lalu yang kedua, tidak ada satupun orang yang beranjak dari wilayah kelompoknya. Lalu yang ketiga, game akan terdiri dari 3 chapter. Chapter pertama, tes kecerdasan. Setiap jawaban benar kalian akan senilai 1 poin.
Lalu yang kedua, tes kekompakan. Setiap kelompok yang terkompak akan mendapatkan 3 poin. Lalu tes yang ketiga, tes kasus. Setiap satu kasus yang kalian selesaikan akan senilai 4 poin. Untuk mengalahkanku, kalian harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Buktikan diri kalian. Sampai jumpa. Baik, dengan ini pengetahuan kalian akan diuji untuk membuktikan bahwa kelompok kalian pantas untuk menyelamatkan negeri ini. Dengarkan pertanyaanku baik-baik, lalu sebutkan nama kelompok kalian sambil mengangkat tangan untuk menjawab. Pertanyaan pertama, aku adalah peraturan yang pernah dihapus, namun ditetapkan kembali. Dan aku berisi hal-hal yang bersifat menetapkan. Siapakah aku? Kelompok 3. Kelompok 3, ketetapan MPR. Betul. Aku adalah kesenangan dan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Siapakah aku? Aku terletak pada bagian ketiga dalam urusan pemerintahan. Aku membahas mengenai urusan pemerintahan konkuren yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Siapakah aku? Bagian 3 pasal. Aku adalah urusan yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Siapakah aku? Urusan pemerintahan absolut. Oke, aku akui kecerdasan kalian untuk menyelamatkan negeri ini. Namun, kecerdasan saja tentunya tidak cukup, kawan, untuk menyelamatkan negeri ini. Selain kecerdasan, kalian memerlukan kekompakan dan persatuan. Oleh karena itu, aku memiliki tantangan untuk kalian. Tantangan ini berada di Marina Tower. Permainan ini akan dicontohkan oleh 2 kurcaciku. Kurcaci! Aku ingin setiap kelompok mendirikan 2
sebelum itu kalian harus mengingat alasan mengapa kalian ada di sini. Untuk memecahkan permasalahan negeri ini. Kalian telah sampai di chapter puncak dan tujuan utama misi kalian. Oleh karena itu, aku rasa kalian sudah cukup pantas untuk memintai tolong memecahkan masalah. Kalian siap? Siap. Oke. Kurcaciku akan memberitahu kalian permasalahan yang ada di negeri ini. Tolong didengarkan dan aku berharap banyak sama kalian. Sampai. Hai semua, aku adalah kurcaci yang diutus tuanku untuk memberikan kalian kasus untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi, kalian harus menjawab kasus ini dengan memberikan opini yang baik untuk kasus ini. Teknis dari permainan kasus ini adalah ketika kalian telah bisa menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan dari kasus ini, silakan angkat tangan dan sebutkan nama kelompok kalian dengan cepat. Tidak perlu menunggu yang lainnya, kalian cukup jawab dengan tepat dan cepat. Saya akan membacakan kasus pertama. Silakan dengarkan baik-baik dan catat pertanyaan tersebut. Kasus pertama. Otonomi daerah adalah pemberi kewenangan kepada pemerintah daerah secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Menurut kalian, perbedaan apa yang akan terjadi jika pemerintah daerah provinsi atau kabupaten diberikan hak untuk mengatur daerahnya sendiri dengan pemerintah daerah yang tidak diberikan hak untuk mengatur daerahnya sendiri, dengan kata lain, pemerintah pusat yang mengatur pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten? Silakan menjawab. Karena saya tak suka menunggu, saya hanya akan menunggu jawaban kalian untuk 1 menit ke depan. Terima kasih. Tuanku marah kepada kalian. Kan kalau kalian Menurut kami, kalau misalnya pemerintah daerah tidak diberi hak atau kewenangan untuk mengatur daerah, itu mungkin karena kita kan setiap daerah di Indonesia itu memiliki tradisinya masing-masing. Mungkin tradisi itu akan tahan hilang karena undang-undang yang ditetapkan di pusat. Baik, terima kasih. Satu lagi. Lain itu menjawab terkait pertanyaannya, yaitu perbedaan jika suatu kabupaten diberikan hak wewenang otonomi daerah oleh pemerintahan provinsi, dan juga perbedaan jika suatu kabupaten tidak diberi. Nah, perbedaan itu jelas terletak pada jika suatu kabupaten diberikan suatu wewenang, maka kabupaten tersebut bisa lebih berkembang dan melakukan sesuatu. Namun tentunya hal yang dilakukannya tersebut harus sesuai dengan otonomi daerah provinsi. Sedangkan jika suatu kabupaten yang tidak diberi wewenang, maka mereka akan melakukan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan tanpa melakukan perkembangan diri sendiri karena ada terbatasnya hak. Baik, sekarang saya akan membacakan kasus yang kedua. Simak baik-baik dan jawab dengan tepat dan cermat. Regulasi undang-undang tidak hanya menuju pada adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Oleh karena itu, tugas hierarki dan hubungan antar regulasilah yang bertugas menjaga keharmonisan peraturan perundang-undangan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi kepada peraturan perundang-undangan di negeri ini apabila hierarki dan hubungan antar regulasi tidak pernah ditetapkan sehingga terjadinya tumpang tindih? Silahkan menjawab. Jadi apabila tidak ada hierarki atau antar regulasi, yang terjadi adalah kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.
menurut saya jika tidak ditetapkannya hierarki, maka akan adanya kekacauan di setiap daerah. Karena kenapa? Karena seperti yang kita tahu, setiap daerah itu memiliki adat istiadatnya masing-masing, dan bisa saja adanya pertentangan di setiap daerah karena yaitu perbedaannya itu. Misalnya di ini, seperti contohnya saja di Indonesia sudah pernah terjadi peperangan antar daerah atau peperangan antara suku yang kita ketahui. Baik, seperti saja. Setelah diskusiku dengan kurcaci-kurcaciku, kami rasa kurang cukup. Satu lagi. 5. Oke, 5. Baik, izin menjawab mengenai apa yang akan terjadi jika hierarki dan regulasi tidak ditetapkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita mengalami kemerdekaan, hierarki dan juga regulasi itu tidak ditetapkan. Bisa kita lihat jika tidak adanya hierarki dan juga regulasi tersebut, kita mengalami tumpang tindih dan juga perperangan. Nah, dengan adanya hierarki dan juga regulasi ini, kita bisa lihat perbedaannya bahwa dengan ditetapkan regulasi dan juga hierarki ini, kita bisa membuat sistem yang lebih terstruktur. Apalagi dalam hierarki, peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, sehingga segala sesuatu itu harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka dari itu sekarang kita ketahui bahwa aturan yang tertinggi itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih semuanya atas jawaban-jawaban kalian. Sekarang saya pamit undur diri karena tuan saya sudah menunggu saya. Baiklah, maaf ya, aku sudah menjebak kalian. Tapi aku harap kalian paham bahwa tujuan dari menculik kalian tersebut adalah karena aku percaya akan potensi kalian untuk menyelamatkan negeri ini. Aku akui kalian hebat. Namun karena negeri ini sekarang sudah selamat, sebelum kalian kembalikan ke tempat asal kalian, aku ingin memberikan sedikit apresiasi untuk kelompok yang berperan besar dalam penyelamatan ini. Jejak penyelamatan kalian sudah dicatat oleh kurcaciku. Oke, jadi di sini aku sudah menemukan penyelamat negeri ini. Akan aku bacakan 3 saja penyelamat negeri ini. Yang pertama, bisa nggak kalian tebak? 3. Kelompok 4. Selanjutnya, untuk juara yang kedua, kelompok 2. Dan penyelamat utama negeri ini yang sudah kita nanti juara 1, kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Inilah wajah-wajah kesatria Pujamima. Kurcaciku akan memberi penghargaan kepada mereka. Boleh foto sama tuannya. Teng, 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 teng. Hai. Mana ya? Ayo. 1, 2, 3 cekrit. 1,
1, 2, 3, cekrik. Sudahi euforia kalian, kita mau penutup. Nah, jadi teman-teman semua, itu dia tadi presentasi dari kelompok 6. Semoga kalian terhibur sama kelompok 6 yang paling asik ini. Sama kelompok 6. Jadi itu dia tadi, semoga kalian dapat juga hikmahnya dari video tadi. Dan tapi ada kejutan lagi di akhir video untuk kalian semua karena ini belum selesai. Jadi kalian harus nonton lagi sekali dan dadah, sampai jumpa semuanya. Teman kita dari Universe. Ya, teman kita dari Universe. Oke guys, jadi sekian video yang kelompok kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe juga channelnya Pak Sidi biar kalian juga bisa nonton video-video bermanfaat lainnya. Thank you, dadah, see you. Baik, kenal semua. Sekali lagi beri aplaus buat kelompok. Tadi rasa waktu udah habis, tetapi karena harus kita berikan koreksi sedikit apa yang dimaksud kelompok 6, jadi saya minta waktu beberapa menit saja. Yang pertama, ternyata apa yang saya harapkan bahwa ketika proses pembelajaran bukan hanya kita membahas materi, tapi bagaimana kita memasukkan unsur-unsur yang memotivasi kalian. Salah satunya tadi kelompok 6 bagaimana memotivasi kalian dengan cara mereka sendiri melalui permainan yang sangat menantang. Nah, walaupun mungkin sedikit ada kekagetan ketika memberikan siapa yang terbaik. Kekagetan ini muncul karena apa? Karena kalian hanya melihat bahwa siapa yang jawab, tetapi mereka mungkin punya kriteria sendiri, terkompak mungkin ya. Mungkin tadi kan ada ice breaking, Marina itu, mungkin itu yang terkompak. Jadi kelompok yang menjawab sudah bagus, sesuai dengan apa yang saya prediksi bahwa inilah yang menjadi yang terbaik. Nah, sekarang saya hanya ingin memberikan koreksi dan penguatan tentang materi. Materi ada di sana, ada bagan tentang hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Di sana ditulis kurangnya, pokoknya ya. Itu sana kan yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR. Nah, yang ketiga itu ditulis Perpu saja, semestinya undang-undang garis miring Perpu. Lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian perda provinsi dan perda kabupaten. Itu semestinya bisa koreksi. Walaupun tadi dijelaskan lewat narasi, sudah dijelaskan di sana ada undang-undang garis miring Perpu. Cuman di narasi itu ada juga permasalahan sedikit. Ini kita perlu koreksi, kita luruskan bahwa undang-undang itu bukan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden. Itu salah. Ya. Kenapa salah? Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 2-nya. Setiap perancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, jadi untuk dapat persetujuan bersama. Itu ya. Itu intinya begitu. Artinya bahwa bukan persetujuan presiden, tetapi dibahas bersama, mendapatkan persetujuan bersama. Presiden tidak pernah diberikan kewenangan menyetujui setiap rancangan undang-undang. Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Lihat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jadi bukan menyetujui. Karena kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu. Jadi itu mungkin koreksi biar nggak salah konsep, karena ini merupakan undang-undang dasar kita yang tidak boleh salah konsepnya, apalagi dalam penerapannya. Saya kira itu yang diberikan koreksi sedikit terkait dengan materi. Tetapi secara keseluruhan kelompok 6 sudah menyajikan cara penyajian materi yang sangat sesuai dengan jiwa kalian, sehingga kalian merasa tertantang, sehingga kalian mau
terlibat langsung walaupun terkadang tersendat-sendat karena kalian tidak semuanya menyimak apa yang di materinya. Nah makanya sebagai koreksi juga buat ini kelompok audien, jadi ketika nanti ada kelompok penyaji menyajikan materi, tolong simak dengan baik sehingga nanti ketika sesi tanya jawab atau pemberian permasalahan oleh kelompok penyaji akan berjalan dengan lancar sehingga kalian nggak kaget. Baik, sekali lagi berikan aplaus lagi. Baik, terima kasih buat kelompok 6 dan kalian semua. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Baik, mari kita berikan aplaus buat kita semua. Semoga lebih menarik dan berhasil. Sekarang silakan kepada kelompok 6 untuk menutup.